Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Kultum Ramadan P4 Jakpus dan P4 JP Ramadan tahun 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita rezeki. Allah yang senantiasa memberikan kita keberkahan. Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat. Sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang hakikat puasa Ramadan dilihat dari segi terminologi. Saum Ramadan dalam Al-Quran disebut dalam dua macam. Yang pertama disebut dengan kata syam. Hal ini dalam Al-Quran disebut sebanyak 8 kali. Dan yang kedua, syam Ramadan disebut dengan kata saum. Hal ini dijelaskan pada surat Maryam ayat 26. Syam dan saum berasal dari kata soma yasumu siyaman, yang intinya adalah kita harus imsak atau menahan. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Minatulu'il fajri ila hurubis syamsi. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hadirin rahimakumullah, syam dan saum hakikatnya adalah sebuah ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di mana kita harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun saum menambahkan bahwa kualitas seseorang yang melaksanakan ibadah puasa tidak cukup hanya menahan lapar dan minum, namun juga menjaga diri dari anggota badan yang melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa syam dan saum tujuannya adalah sama, yaitu la'allakum tattaqun. Bahwa puasa menjadikan manusia semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa puasa menjadikan manusia semakin qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa menjadikan manusia semakin wirai atau semakin memiliki rasa malu apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa menjadikan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikatnya kita diciptakan adalah untuk Allah, dan hakikatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pada bab Asrarus Shaum, beliau menyatakan bahwa seseorang yang melaksanakan puasa yang terbaik harus memiliki beberapa kriteria selain hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun puasa harus diikuti dengan menahan pandangan yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apabila kita memandang sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan melalaikan hati kita berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, puasa yang baik adalah puasa yang harus diikuti dengan puasa lisan dan juga puasa perkataan yang tidak berfaedah. Seorang yang berpuasa adalah bisa menjaga perkataannya dari hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, seperti ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, seperti namimah, seperti bertengkar kepada saudaranya, sehingga hakikat puasa nantinya hanya mendapatkan lapar dan haus, namun tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain.
karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat buat orang lain. Hadirin rahimakumullah, shaimin shaimat yang berbahagia. Karena sesungguhnya puasa itu yang ketiga harus menjaga pendengaran kita. Kita harus menjaga pendengaran kita selama melaksanakan puasa. Agar apa? Agar dalam puasa itu kita jauh dari perkataan umpatan, jauh dari mendengar kata-kata yang tidak baik. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa seseorang yang mengumpat dengan lisan dan pendengarannya, keduanya berserikat dalam dosa. Sungguh sayang apabila puasa kita pahalanya hilang karena kita mengumpat atau kita mendengarkan kata-kata umpatan yang mana kita tidak menjauhinya atau tidak menyebut kata astagfirullahaladzim. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Sedangkan yang keempat, kriteria puasa yang terbaik adalah diikuti puasa itu dengan menjaga kesucian anggota badan. Maka ketika kita melaksanakan berpuasa, berhati-hatilah ketika kita melaksanakan buka puasa. Jangan sampai yang kita makan berasal dari makanan yang haram. Jangan sampai buka puasa yang kita lakukan dari makanan yang subhat. Karena hal itu akan membuat hati kita tidak menjadi bersih. Padahal hakikatnya tujuan puasa adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Hadirin rahimakumullah, shaimin shaimat yang berbahagia. Dalam konsep tasawuf, puasa merupakan proses untuk menuju puncak spiritual, di mana kita harus melakukan tahali, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, membersihkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sehingga kita menjadi manusia fitrah, manusia yang suci, manusia yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, marilah kita berusaha semaksimal mungkin agar puasa kita menjadi puasa yang lebih baik. Tidak sekedar puasa jasmani, namun juga puasa rohani. Agar kita mendapatkan puasa yang terbaik dan kita mendapatkan kualitas la'allakum tattaqun dan kita kembali Idul Fitri. Karena sesungguhnya Idul Fitri bukan dari ucapan selamat dari orang lain. Idul Fitri adalah dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.